Selamat pagi, Pak. Perkenalkan, nama saya Rahel Pasandu dan NIM saya 11S23016. Di sini saya ingin menjelaskan tentang latihan 4, di mana tantangan kali ini menyuruh untuk membuat suatu jenis bentukan baru, di mana jenis bentukan baru yaitu jenis pecahan. Jenis bentukan kali ini terdiri dari bilangan bulat A dan B, di mana A adalah sebagai pembilang dan B adalah sebagai penyebut. Nah, setelah itu saya jadi mengerti tujuan dari latihan ini, yaitu untuk belajar membuat bentukan jenis baru, yaitu jenis pecahan. Nah, di sini saya sudah membuat code yang berisi daftar data pecahan yang cukup spesifik untuk mengidentifikasi bahwa data pecahan tersebut akan membuat sebuah tipe bentukan yang sesuai dengan nama pecahannya dan memiliki F di mana berisikan A dan B. Jadi A di mana A sebagai integer dan B sebagai penyebut. Baik, realisasi selektornya yaitu pembilang B untuk mengembalikan nilai pembilang A dari pecahan B. Di mana pembilang yaitu pecahan di sini pecahannya itu yaitu variabel A. Maka menjadi integer, maka integernya itu adalah variabel itu sendiri yaitu A. Selanjutnya penyebut B yaitu untuk mengembalikan nilai penyebut yaitu variabel B dari pecahan B. Maka penyebut itu pecahan variabel yaitu B, B itu adalah penyebut menjadi integer dan integernya itu adalah variabel itu sendiri yaitu B sebagai penyebut. Realisasi konstruktor make P A B untuk membentuk pecahan dari dua bilangan bulat, di mana make P itu integer, maka menjadi pecahan, di mana make P yaitu AB, pembilang dan penyebut itu menjadi pecahan A dan B, menjadi pecahan pembilang dan penyebut itu sendiri. Terus realisasi operator add P yaitu pecahan 1 dan pecahan 2 untuk menambahkan dua pecahan, maka pecahan 1 ditambahkan dengan pecahan 2. Maka di sini pecahan pembilang 1 dan penyebut 1, pecahan pembilang 2, penyebut 2, maka pecahannya itu pembilang 2 dan penyebut 1 ditambah pembilang 1 dikali penyebut 2 dan penyebut 2 dikali penyebut 1. Nah, ini mul P atau pecahan 1 pecahan 2 itu untuk mengalihkan dua pecahan. Di sini tadi untuk menambahkan dua pecahan. Nah, di sini untuk mengalihkan dua pecahan. Maka pecahan 1 dikali pecahan 2. Maka pecahan pembilang 1, penyebut 1, pecahan pembilang 2, penyebut 2, maka hasilnya adalah pecahan pembilang 2 dikali pembilang 1, penyebut 2 dikali penyebut 1. Selanjutnya ini ada sub P atau pecahan 1 P2, pecahan 2 untuk mengurangkan dua pecahan. Maka pecahan 1 dikurang pecahan 2. Nah, di sini pecahan dari pembilang 1, penyebut 1, pecahan pembilang 2, penyebut 2, sama saja dengan pecahan hasilnya yaitu dari pembilang 1 dikali penyebut 2, pembilang 2 dikali penyebut 1, dan penyebut 1 dikali penyebut 2. Ini mul P pecahan 1 pecahan 2 untuk mengalihkan dua pecahan. Ini tadi untuk mengurangkan dua pecahan. Maka div P pecahan pembilang 1, penyebut 1, pecahan pembilang 2, penyebut 2. Maka hasilnya yaitu pecahan pembilang 1 dikali penyebut 2 dan penyebut 1 dikali pembilang 2. Nah, di sini realisasi predikatnya. Is EQP-nya yaitu pecahan 1, pecahan 2 digunakan itu bertujuan untuk membandingkan apakah kedua pecahan sama nilainya atau tidak.
Maka di sini pecahan, saya menginput pecahan-pecahan akan menghasilkan boolean atau tidak. Jadi pecahan pembilang satu, penyebut satu, pecahan pembilang dua, penyebut dua, itu sama saja pecahan pembilang satu dikali penyebut dua, pembilang dua dikali penyebut satu. Is LTP pecahan satu, pecahan dua untuk membandingkan apakah pecahan satu lebih kecil dari pecahan dua. Maka pecahan penyebut satu, pecahan penyebut penyebut pembilang satu, penyebut satu, pecahan pembilang dua, penyebut dua sama saja hasilnya akan jadi pembilang satu dikali penyebut dua lebih kecil dari pembilang dua dikali penyebut satu. Nah, saya sudah membuat pertama kali yaitu adalah selektornya. Kan selek di mana yang pertama adalah nama fungsinya itu penyebut di mana untuk mengalihkan nilai pembilang A dari pecahan P. Jadi fungsi itu bertujuan untuk mengambil nilai dari si A dari bentuk pecahan yang sudah kita buat. Nah, jadi pertama-tama kita tulis nama fungsi penyebut dan juga membuat tipe data. Tipe datanya itu ada yaitu pecahan, yaitu kita inputkan pecahan dan akan dikembalikan sebuah integer. Nah, fungsi penyebut itu memiliki satu parameter yaitu parameternya B. Nah, di sini bebas parameternya mau huruf A, mau huruf atau tidak. Nah, kebetulan di soal seluruhnya parameternya itu huruf. Jadi kita buat huruf B. Nah, jadi idenya adalah karena kita memasukkan suatu bentuk pecahan, maka parameter sebagai kotak di mana dia akan menginput pecahan tersebut dan dimasukkan ke dalam integer. Nah, setelah itu dia akan mengambil nilai A dari kotak P dari parameternya. Fungsi fungsi itu untuk mengembalikan nilai penyebut B. Huruf B itu kan penyebut. Nah, jadi akan mengembalikan nilai penyebut dari pecahan P sama saja seperti pembilang, tapi bedanya kita mengambil nilai B dari bentuk tipe tipe data pecahan kita. Nah, misalnya saya mau buat melakukan konstruktor di mana disuruh konstruktor ini untuk membentuk pecahan dari dua bilangan bulat. Karena tadi pecahan itu adalah terdiri dari dua buah integer, berarti dengan memasukkan dua bilangan bulat yaitu A dan B sebagai parameternya. Eh, Kita bisa mendefinisikan sebuah operator atau fungsi, misalnya operator P tadi. Operator P tadi yaitu bertugas untuk menambahkan dua pecahan. Operasi itu memerlukan dua pecahan sebagai input untuk menghasilkan pecahan pecahan baru, di mana pembilang dan penyebutnya dapat diambil dari bilangan bulat yang kita masukkan untuk membuat tipe data pecahan barunya. Nah, misalnya kan eh, kita kita bisa membuat variabel pembilang dan penyebut baru. Misalnya yaitu A untuk pembilang pertama dan B untuk penyebut pertama. Nah, kita bisa menggunakan operator P itu untuk menambahkan dua pecahan dengan cara mengevaluasi hasil perjumlahan pembilang dan penyebut. Maka hasilnya itu adalah pecahan baru yang dihasilkan dari penambahan dua pecahan input. Dengan pendekatan kita dapat membuat dan mengolah tipe data pecahan dengan menggunakan dua bilangan bulat sebagai dasar pembentukannya. Nah, setelah membuat tantangan ini, aku jadi tahu bahwa tujuan dari tantangan ini yaitu untuk supaya kita dapat belajar membuat bentukan jenis baru. Yang jenis baru yang dapat kita buat itu yaitu pecahan ini. Nah, mungkin ini yang bisa saya jelaskan, Pak. Saya ucapkan terima kasih dan saya ucapkan mohon maaf apabila ada kata-kata saya yang salah. Mohon dimaafkan. Terima kasih, Pak.